Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Samsul Pasaribu. Dan sebelum kita lanjut berdiskusi dan ngobrol banyak melalui channel ini, buat kawan-kawan jangan lupa untuk subscribe dan like. Kemudian jika dirasa informasi yang kawan-kawan dapatkan melalui channel ini bermanfaat, boleh di-share ke yang lainnya. Tapi kalau terlalu biasa saja dan tidak ada manfaatnya sama sekali, ya anggap saja angin lalu gitu. Kemudian jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar kita tetap terhubung dan kawan-kawan dengan saya bisa tetap mengikuti perkembangan dari channel ini, termasuk informasi-informasi baru dan topik-topik yang akan kita diskusikan ke depannya sesuai dengan dinamika yang ada di lapangan gitu. Baik, kawan-kawan sekalian, kali ini saya akan berdiskusi dengan kawan-kawan tentang sebuah realita di lapangan ya, terkait pejabat-pejabat kita yang hobi marah gitu. Saya sebut hobi karena marahnya agak sering gitu. Jadi setiap ada kesempatan marah, dan biasanya kan hobi itu begitu. Jadi kita punya kesibukan, kemudian ada kesempatan mancing, karena hobi kita mancing, kita akhirnya mancing gitu. Kalau ada kesempatan main bola, yang hobi bola main bola, yang hobi nyanyi nyanyi. Jadi asal ada kesempatan nyanyi gitu. Dan ini hobinya marah gitu. Jadi asal ada kesempatan marah gitu. Dan lucunya atau ironisnya, marah ini belakangan ini menjadi sebuah indikator bagi sebagian orang dalam menilai pemimpin itu. Jadi kalau dia makin sering marah gitu, makin banyak yang muji gitu, dan kalau dia marah dianggap keren gitu. Jadi kalau nggak marah berarti nggak kerja gitu, atau kalau dia nggak marah ya nggak tegas gitu, atau nggak berwibawa. Itu salah satu fenomena ukuran bagi orang-orang di luar sana yang menjadikan marah menjadi salah satu barometer menilai seorang pemimpin itu layak atau tidak gitu. Dan bagi saya sendiri sebenarnya tidak begitu suka kalau ada pemimpin marah-marah gitu. Ya marah itu perlu, tapi kalau sering-sering kayaknya udah kayak ada sesuatu yang salah gitu ya. Karena sebenarnya perbedaan pemimpin dengan masyarakat itu adalah kemampuan memanage gitu, memanage dirinya dulu gitu. Kemampuan memanage dirinya dulu. Kalau dia tidak mampu memanage dirinya, khususnya emosinya, ya saya pikir apa bedanya dengan orang-orang yang secara umum begitu. Jadi ya saya tidak begitu suka kalau ada pejabat marah-marah gitu. Nah, sebenarnya yang memotivasi saya sehingga terpikir untuk berdiskusi dengan kawan-kawan terkait hal ini adalah baru-baru ini Ibu Risma, Menteri Sosial kita, kembali terpublis marah-marah di suatu peristiwa gitu. Beliau marah karena merasa pekerjaan atau pelayanan yang dilakukan oleh dapur umum, kalau saya tidak salah, itu tidak maksimal, sehingga dia marah-marah gitu. Marah-marah dan ujung-ujungnya memberikan ancaman akan memindahkan pegawainya ke Papua kalau misalnya kinerjanya seperti itu. Dan ancaman ini pun akhirnya jadi masalah lagi gitu. Banyak yang menuding Ibu Risma rasis. Ada apa dengan Papua gitu? Kok pejabat atau pegawai-pegawai yang enggak becus itu dikirimnya ke Papua, yang bermasalah dengan kinerjanya dikirimnya ke Papua gitu. Atau jangan-jangan salah satu pejabat Papua tidak maju-maju dari sekarang sampai sekarang karena memang pegawai di sana itu orang-orang bermasalah sebelumnya di daerah. Nggak mungkin ya, mudah-mudahan tidak. Tapi ya itu salah satu yang disampaikan oleh netizen di media sosial. Ada apa dengan Papua? Kok Papua itu kayak tempat sampah, tempat buangan gitu ya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Tapi saya tidak membahas itu. Saya ingin membahas tentang marah-marah ini dulu gitu. Marah-marah pejabat kita ini gitu. Gitu ya. Apa kau, pokoknya saya kasih begini begono. Marah depan umum gitu. Nah, kalau dari definisi, kawan-kawan bisa lihat search di Google bahwa
Marah adalah emosi yang ditandai oleh pertentangan terhadap seseorang atau perasaan setelah diperlakukan tidak benar. Jadi pertentangan terhadap seseorang itu misalnya sifat dia tidak kita terima gitu, atau kok nggak cocok dengan kita, biasanya kita marah gitu. Ada yang marah gara-gara itu, tapi ada juga yang menerima gitu ya. Kemudian atau perasaan setelah diperlakukan tidak benar gitu. Jadi saya harusnya tidak diperlakukan seperti ini gitu. Jadi kalau konteksnya menteri, saya ini menteri gitu kan misalnya, entah siapapun itu, tapi kok anak buah saya begini gitu, ini kementerian loh gitu, kok begini kerjanya gitu, akhirnya marah-marah gitu, atau dan lain-lain sebagainya lah. Tapi yang pertentangan seperti ini, kalau berdasarkan definisi ini kan secara umum gitu ya. Secara umum orang marah gara-gara itu gitu. Tapi kalau strata kita sudah beda dengan orang lain, misalnya kebetulan kita sudah menjadi presiden, atau kita menjadi gubernur, bupati, atau wali kota, atau kebetulan kita menjadi menteri, atau komisaris BUMN, atau direktur, maka tidak semua pertentangan dengan orang lain, kemudian tidak semua perlakuan tidak benar itu harus diekspresikan dengan cara marah yang berlebihan gitu. Jadi kalau sekarang kan, kalau saya lihat kan umumnya semuanya kan jadi rata aja gitu. Kalau kita lihat nih, maaf, kalau kita lihat orang biasa marah misalnya, marah matanya melotot, kemudian nunjuk misalnya gitu, atau sampai ngejar-ngejar gitu. Lalu kita lihat ada pejabat negara gitu, pejabat negara marah kayak gitu juga, mata melotot, kemudian nunjuk-nunjuk gitu, atau ngancam-ngancam. Jadi lalu apa bedanya masyarakat biasa dengan pejabat publik gitu? Padahal salah satu yang menjadi, menurut saya, salah satu yang menjadi nilai plus dari seseorang yang diangkat menjadi pejabat publik adalah kemampuan dia untuk mengendalikan dirinya gitu, terutama emosinya. Jadi kalau dia mampu memanage dirinya, dalam hal ini emosinya, mengendalikan dirinya sendiri dia mampu, maka otomatis dia bisa mengendalikan orang lain gitu. Tapi kalau itu saja tidak mampu, ya saya pikir belum cocok gitu, atau belum waktunya ya. Janganlah katakan belum cocok, belum waktunya untuk menduduki jabatan-jabatan strategis, apalagi selevel pejabat negara gitu. Mulai dari penyelenggara negara lah pokoknya, sampai mulai dari jenjang terendah sampai yang paling atas gitu. Nah, jadi sekarang kita, kalau tadi definisi marah seperti itu, lalu kita bertanya kenapa orang mau marah gitu. Orang mau marah itu ada beberapa faktor penyebabnya. Pertama, diserang atau merasa diancam gitu. Jadi ibarat semut kalau diinjak pasti gigit gitu. Jadi merasa diserang, dia akhirnya marah. Marahnya diekspresikan melalui gigitan gitu, atau merasa diancam. Biasanya orang kalau diancam datang marahnya, terus mau kau apa gitu, atau merasa tertipu atau dibohongi. Kemudian frustasi dan tidak berdaya, ada juga karena diperlakukan tidak adil atau tidak dihargai gitu. Jadi kalau ada, tapi ini secara umum ya, secara umum orang marah gara-gara ini gitu, penyebabnya ini gitu, merasa tidak dihargai, marah gitu. Kemudian ada pemicunya. Jadi pemicunya itu bisa masalah, bisa datang dari rekan kerja, bisa juga kondisi yang membuat frustasi, misalnya di jalan lagi macet, terus macet, frustasi pasti marah-marah, ngomel-ngomel di mobil, apanya ini bogono, macam lah ya. Kemudian bisa juga faktor traumatik masa lalu, ada juga rasa sakit fisik atau psikologi. Sakit fisik itu bisa sakit gigi, aduh sakit gigi, terus ada orang lewat nyanyi-nyanyi kita marah, oh tahu ini nggak tahu orang sakit gigi gitu, itu fisik. Sedangkan dan itu lumrah ya, yang kita khawatirkan tuh psikologi. Kalau psikologinya ada faktor psikologi, ini berarti ada yang tidak sehat gitu. Bisa-bisa dia ODGJ, orang dengan gangguan jiwa ya, tapi mudah-mudahan jangan sampai ke situ.
atau kondisi lingkungan, kemudian perasaan ketika tujuan tidak bisa diraih, bisa juga dipicu oleh sakit hati pribadi gitu, atau karena perlakuan tidak adil tadi gitu. Nah, kawan-kawan sekalian, itu pemicu marah gitu. Di awal saya katakan bahwa pejabat itu harus bisa memanage dirinya gitu. Dia harus bisa memanage dirinya supaya dia tidak layaknya bukan pejabat gitu. Jadi pejabat itu kan punya nilai plus gitu. Punya nilai plus, dan untuk kalau sekarang ini misalnya, atau dia pejabat setingkat menteri, itu kan ada juga fit and proper test-nya gitu oleh presiden. Jadi ada fit and proper test, ditanya gitu. Saya tidak tahu apakah ada pertanyaan, besok kalau ada di kantor Anda begini-begini, apakah Anda marah-marah? Saya tidak tahu kalau ada pertanyaan seperti itu ya. Dan kalau misalnya ada begini-begini, bagaimana Anda mengatasinya? Saya akan marah-marah, Pak. Nah, bagus kalau marah-marah, paten gitu. Ya, gitulah. Nah, kemudian ini tips buat pejabat kita yang suka marah-marah di depan publik terutama, bahwa marah itu sebenarnya walaupun dia normal, tapi bisa dikendalikan gitu. Salah satunya yang harus diperhatikan adalah dalam rangka mengendalikan marah itu adalah berpikir sebelum bertindak gitu. Jadi kalau misalnya pejabat publik nih, pejabat publik, kemudian ada sesuatu ditemukan di lapangan yang tidak pas gitu, yang tidak pas, yang berkaitan dengan kinerja bawahan atau karyawan misalnya gitu. Pejabat publik kan biasanya kemana-mana diikuti kamera nih, diikuti kamera, disoroti segala macam, dan itu harus menjadi bahan pertimbangan. Ini kalau saya marahi dampaknya bagaimana, misalnya kayak gitu. Kemudian kira-kira nanti ini kalau sempat tersiar, karyawan-karyawan saya ini bagaimana psikologinya, misalnya kayak gitu. Atau pertimbangan-pertimbangan lain, barangkali mungkinkah orang ini kalau saya marahi seperti ini akan ada jaminan bahwa mereka akan berubah, misalnya seperti itu. Nah, pertimbangan-pertimbangan seperti itu kalau misalnya langsung ada jawabannya kalau jawaban yang muncul semuanya negatif, maka sejatinya marahnya jangan dilanjutin. Rencana marah itu jangan sampai dilakukan seperti itu. Atau beri jeda gitu, ada intermezzo, ada jarak gitu. Sebelum marah, begitu terniat marah, tunda dulu, tunda marahnya gitu, tunda marahnya entah berapa menit begitu ya. Bisa juga misalnya sekitar 10 menit atau 5, dialihkan entah kemana-mana begitu terpikir marah itu. Dan biasanya tidak jadi marah gitu ya. Saya juga punya pengalaman pribadi terkait hal ini. Sering misalnya kecewa dengan kawan-kawan misalnya, atau kita sedang berdiskusi lalu masing-masing emosi gitu, pingin marah gitu, pingin marah, tapi biasanya kalau saya lebih suka menunda, saya tunda dulu nih, saya tunda beberapa saat sebelum akhirnya saya marah gitu. Tapi pada akhirnya biasanya saya tidak jadi marah gitu. Jadi menunda itu sebenarnya paling efektif. Sama itu dulu misalnya kalau lagi bulan puasa, kawan-kawan saya yang kebetulan latar belakangnya bekerja keras, misalnya buruh atau tukang beca atau sering di lapangan begitu, saya selalu bilang kalau kalian terpikir untuk membatalkan puasa, saya bilang coba ditunda setengah jam. Begitu terpikir mau membatalkan puasa, tunda setengah jam. Nah, selama setengah jam itu coba istirahat, tidur atau bagaimana, itu pasti hasrat untuk membatalkan puasa hilang gitu. Dan itu diakui oleh kawan-kawan saya, memang betul. Akhirnya mereka ketika sudah lemah sekali tapi menunda keinginan untuk membatalkan puasa itu, akhirnya memang tidak batal sampai ke maghrib, akhirnya bisa selesai puasanya full. Dan marah juga seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya Ibu Risma melihat di lapangan ada sesuatu yang tidak pas, pingin marah nih, misalnya nih, waduh, bagaimana kita ini kok ini aja tidak bisa kita selesaikan.
Ditunda dulu. Padahal mau langsung marah ini kan. Tunda dulu, alihkan dulu, kayak ngomong apa kayak yang lain-lain kayak gitu. Jangan dilampiaskan di situ. Cancel dulu marahnya gitu. Nanti biasanya marahnya hilang dan akan muncul solusi bagaimana kira-kira meyakinkan bawahan kita bahwa yang mereka lakukan tidak salah, tapi dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik, dan mereka menerima dan tidak ada yang malu gitu ya, tidak ada yang merasa dipermalukan dan semuanya mengerti. Dan biasanya orang yang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan itu, orang berpendidikan itu untuk menyembunyikan kekurangannya, dia marah gitu. Jadi ada sesuatu yang tidak pas, untuk menunjukkan bahwa dia punya power, dia marah gitu. Tapi kalau orang yang berpendidikan tidak, biasanya tidak seperti itu. Tokoh-tokoh besar itu dengan tatapannya saja orang sudah ngerti bahwa ini sedang marah gitu ya. Jadi misalnya berpidato, dengan berpidato saja, atau contoh nih kan ada kasus dulu nih Pak Harto lagi pidato, kalau tidak salah di Hari Anak Nasional itu, saya lupa tahunnya. Belum berpidato, suasana gedung ribut nih, suasana di gedung ini ribut, anak-anak apa gitu. Pada waktu itu Pak Harto itu marah dia sebenarnya. Dia berpidato, sebelum berpidato dia bilang, coba seluruhnya berdiri katanya. Semuanya berdiri. Semua berdiri. Nah, Pak Harto diam. Semuanya diam gitu. Beliau semuanya berdiri, kemudian Pak Harto diam gitu. Setelah diam, semuanya ribuan orang yang hadir di gedung itu akhirnya diam. Lalu disuruh duduk lagi, seraya berpesan, coba silahkan duduk, tapi kalau boleh duduknya tetap diam seperti ini katanya, seperti waktu berdiri. Kan begitu. Dan pada waktu itu sebenarnya Pak Harto marah gitu. Dan memang pada saat itu juga Pak Harto menunjukkan kelasnya bahwa sebagai presiden begini marah gitu. Jadi tidak harus ditunjukkan secara konkret gitu. Yang disebut marah, tidak harus seperti itu. Diam aja pun itu bawahan pasti tahu kalau itu sudah marah. Cuma misalnya takut ada yang menganggap kita tidak tegas atau tidak punya wibawa, bisa ditindaklanjuti dengan arif. Jadi misalnya di lapangan ada sesuatu yang tidak pas, kita tegur dengan baik-baik, lalu kita dari kata-kata yang keluar dari mulut kita terlihat kesan bahwa kita sedang marah, baru kemudian di lapangan kegiatannya kita akhiri, lalu kita lanjutkan di ruangan tertutup gitu. Di ruangan tertutup dan marah. Dan saya pikir tidak harus pada semua orang gitu. Karena kan ada bidang-bidangnya gitu. Ada bidang-bidangnya, kan manajemen itu di situ. Kemampuan secara umum dia sebenarnya kemampuan memanfaatkan sumber daya yang ada gitu. Kan ada manajemennya. Jadi kalau misalnya ini tanggung jawab bidang A, dipanggil bidangnya terus dikasih tahu gitu. Jadi dia berjenjang ke bawah gitu. Jangan dipukul rata semuanya. Dan sampai sekarang saya termasuk orang yang percaya bahwa apapun kejadian di lapangan dan seburuk apapun realita yang kita lihat, itu pasti selalu ada penjelasannya gitu. Pasti ada penjelasannya. Dan kan malu nih, misal kita sudah marah-marah karena kita datang terus kita lihat ada sesuatu yang tidak pas, kita marah-marah, kita ngancam-ngancam, lalu ada pertemuan tertutup terus didengar apa sebenarnya yang terjadi. Begitu dijelaskan, oh begitu rupanya gitu. Dan itu sering terjadi kan gitu. Bahkan sering sekali terjadi yang seperti itu. Maka oleh karena itu baik memang untuk menunda marah gitu. Jadi ada hasrat ingin marah, ditunda. Itulah intinya. Ya. Nah, marah ini kan kalau dalam perusahaan atau dalam kantor ada pimpinan dan lain sebagainya, marah ini kan punya dampak gitu. Jadi frekuensi marah yang sering itu tidak hanya bisa membuat pegawai tertekan kan, tapi mungkin juga tidak lagi efektif membuat bawahan untuk bekerja produktif gitu. Karena marah bukan lagi pendorong atau memotivasi, tetapi menjadi hal biasa yang melekat pada atasannya. Jadi kalau pimpinan itu sering marah gitu, itu bagi karyawan itu dianggap jadinya biasa saja gitu. Justru marah itu kehilangan powernya gitu. Padahal kan marah itu bisa dikatakan jurus terakhir.
jurus pamungkas gitu dari semua persoalan yang mau kita selesaikan gitu. Tapi kalau belum apa-apa terus sudah keluar jurus terakhirnya, tahu-tahu ada masalah lagi, terus mau ngapain lagi? Akhirnya marah itu jadi tidak ada gunanya gitu. Sama itu dengan komedian misalnya. Hari ini dia mau lucu, orang ketawa semua. Lalu kemudian cerita yang sama diceritakan lagi, ketawa juga tapi udah setengahnya gitu. Besok cerita yang sama diceritakan lagi, paling hanya 1-2 orang yang ketawa. Besok diceritakan lagi, udah nggak ada yang ketawa lagi gitu. Besoknya diceritakan lagi, orang malah udah mulai marah gitu. Oh, itu aja ceritamu, nggak ada yang lain. Sama dengan marah. Jadi kalau marah terus, akhirnya marah itu jadi tidak punya dampak, tidak ngefek gitu. Ya, jadi atau mahasiswa misalnya, jalanan itu biasanya solusi terakhir kalau misalnya dialog sudah tidak ada lagi pintu dialog atau diskusi atau surat pandangan-pandangan mahasiswa disampaikan, sudah tidak ada lagi misalnya solusi atau tidak direspon, baru jalanan adalah sebagai solusi terakhir. Turunlah ke jalan, jadi parlemen jalanan gitu kan. Tapi kalau baru baca informasi dari koran gitu, terus besok demo yuk, ini ada berita di koran, tidak tahu apa-apa, langsung turun ke jalan kan? Aneh juga, terus tidak ditanggapi, mau ngapain? Sementara senjata terakhir sudah digunakan, bisa rusak perjuangan kan? Mau eskalasi apa yang dibangun lagi? Gitu. Padahal dia harusnya kan berjenjang, tahapnya ini dulu, diawali dari diskusi-diskusi, kemudian lanjut dengan surat misalnya, kemudian ajak dialog, bertemu, audiensi dan lain sebagainya, kemudian ajak debat, ajak konfrontasi bisa seperti itu. Baru kalau tidak ada juga, baru akhirnya turun ke jalan gitu. Jadi itu senjata terakhir. Marah ini juga senjata terakhir. Jadi kalau sering-sering marah, itu justru menghilangkan power dari marah itu sendiri. Nah, dan marah ini sebenarnya enggak banyak pengaruhnya gitu ya. Ada seorang psikolog, ini namanya Dr. Rosemini Adi Prianto atau akrab dipanggil Bunda Romi. Beliau mengatakan bahwa faktor IQ hanya berperan 20% dalam kesuksesan karir seseorang. Selebihnya faktor EQ yang menentukannya. Jadi kalau IQ itu kan intelligent question, kemudian kalau EQ itu kan emotional question. Jadi kemampuan mengendalikan emosi itu 80% pengaruhnya untuk mencapai tujuan gitu. Sedangkan kecerdasan itu hanya 20% gitu. Jadi kalau ada orang kerjanya marah terus, apa-apa marah, itu berarti dia EQ-nya tidak maksimal gitu ya. Antara EQ dan EQ-nya itu tidak, IQ sama EQ-nya itu tidak balance, tidak berimbang gitu. Ya, jadi harus bisa diseimbangkan. Intinya sebenarnya harus bisa dikendalikan gitu. Marah itu harus bisa dikendalikan gitu dia. Nah, sekarang dalam perspektif agama bagaimana gitu ya. Dalam perspektif agama ini ada kisah sebenarnya Muawiyah bin Hakam Salmi radhiyallahu anhu. Beliau sebelum masuk Islam berangkat ke Mekah untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dia masuk Islam, lalu ikutlah dia sholat. Nah, sebelumnya dia pernah mendengar bahwa kalau salah satu hak muslim, sesama muslim itu kan mendoakan orang bersin. Nah, jadi waktu sholat ada jamaah yang bersin. Salah satu jamaah yang bersin. Hasim kata, alhamdulillah kata jamaah salah satu jamaah. Muawiyah bin Hakam ini jawab gitu. Yarhamukallah katanya. Begitu dia jawab yarhamukallah, semua jamaah yang lain itu ngelihat dia gitu. Melihat dia, dan dia pun kaget gitu kan. Dia kan, wah, saya nggak tahu apa-apa kok sampai seperti itu gitu. Nah, begitu selesai sholat, Muawiyah ini rupanya ditegur sama jamaah yang lain. Nggak boleh bicara kalau lagi sholat begini kira-kira begitu di depan jamaah lain. Nah, kemudian Rasulullah tahu kejadian ini, lalu kemudian Rasulullah memanggil beliau dan mengajak beliau berbicara berdua. Lalu beliau mengatakan,
tidak boleh berbicara dalam sholat. Sholat adalah untuk memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya dan membaca Al-Qur'an. Nah, pada peristiwa ini Muawiyah bin Hakam ini pun akhirnya sadar gitu bahwa Rasulullah itu tidak pernah mau mempermalukan orang lain gitu di depan umum. Padahal kan bisa saja Rasulullah marah-marah kayak gitu ya. Tapi beliau manggil berdua dan akhirnya terjadi dialog atau diskusi. Di situ Rasulullah menasihati Muawiyah bin Hakam ini. Kemudian terkait marah-marah juga ada Abu Amr bin As berkata, nasihat adalah kalimat yang mengandung pengertian di mana pemberi nasihat menginginkan kebaikan pada yang diberi nasihat. Ya, jadi marah itu kan, kalau pejabat dia marah pasti umumnya adalah untuk menasihati. Harapannya dengan nasihat itu akan ada kebaikan gitu. Ada kebaikan, ada perubahan sikap, intinya di situ gitu. Jadi jangan muncul akunya. Nah, kalau yang terjadi kan muncul akunya. Dia udah nasihat ini, kalian kerjanya harus bagus. Kalau kerja kalian seperti ini, mau jadi apa bangsa ini? Itu kan bagus, tapi muncul akunya. Besok-besok kalau saya lihat lagi, muncul akunya jadinya. Jadi kebaikan itu tujuan dari menasihati dengan cara marah-marah ini, yang tujuannya dimaksudkan baik ini, jadi sumir gitu. Jadi hilang, jadi tidak kesampaian gitu. Akhirnya kan orang, seperti sekarang orang kan lebih membahas sanksinya kan. Misalnya Ibu Risma marah-marah nih, kalau kalian tidak berubah saya pindahkan ke Papua. Orang kan jadinya membahas Papuanya kan, gitu. Karena yang muncul akunya, saya ini punya kewenangan, saya pindahkan kalian. Yang muncul jadinya akunya gitu. Dan publik harusnya publik jadinya membahas akunya itu yang mau dipindahin ke Papua ini gitu. Padahal substansinya tidak di situ. Kalau kita tonton sebenarnya videonya secara utuh, saya sudah tonton videonya secara utuh. Nasihat Ibu Risma itu sebenarnya sudah bagus. Begini bagaimana mau jadi apa nanti, kita ini menolong orang begini macam lah. Udah bener gitu. Ya. Tapi pertama cara tempatnya saja yang salah, ya. Kemudian ruang lingkupnya atau itu karena di depan publik, kemudian mengancamnya gitu. Tidak haruslah, ya. Nah, ini yang sering kita dengar nih. Imam Syafi'i berkata, barang siapa menasihati saudaranya dengan sembunyi-sembunyi, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah tadi, dipanggil seperti itu, berarti ia telah menasihati dan mengindahkannya. Artinya itu yang disampaikan itu benar-benar nasihat gitu. Benar-benar kita pingin dia berubah. Tapi barang siapa yang menasihati dengan terang-terangan di depan umum, berarti ia telah mempermalukan dan memburukkannya. Ini hadis sahih Bukhari gitu ya, Bukhari Muslim. Sahih Muslim Bishr An-Nawawi dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gitu. Jadi yang menasihati itu yang paling bagus adalah sembunyi-sembunyi, berdua aja gitu. Jadi kalau dalam perspektif di kantor misalkan ada urutan-urutannya nih, saya menteri, ada dirjen atau deputi gitu. Jadi kalau ya jangan semuanya ditegur gitu. Ya cukup aja, ini tanggung jawab siapa? Oh sini, panggil dulu, hadapkan ke sini. Oh gini-gini ya gitu, dinasihati seperti itu. Itu kan lebih bagus kan? Karena memang muslim itu harusnya begitu gitu. Masih ada juga hadis tentang ini, masih hadis riwayat Muslim. Setiap muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Dia tidak akan menzoliminya, menghinakannya, dan tidak pula meremehkannya. Keburukan seseorang itu diukur dari sejauh mana dia meremehkan saudaranya. Nah, berarti kalau kita sering mempermalukan orang di depan publik, itu sama saja kita menunjukkan keburukan kita kan gitu kan. Sama saja menunjukkan keburukan kita. Jadi sebisa mungkin memang gak usahlah marah-marah gitu. Gak usah marah-marah seperti yang dipertontonkan gitu, dipertontonkan di hadapan publik. Aduh, ada juga video, ada pejabat publik lagi pidato, kemudian ada karyawannya bawahannya di lapangan ngobrol, terus dia turun langsung didatangi. Kan harus seperti itu kali lah ya. Saya setuju marah itu perlu, cuma cara kita marahnya barangkali yang harus kita rubah. Cara kita marah. Saya pikir itu untuk
diskusi kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan bagi pejabat kita yang suka marah-marah, bolehlah mulai dikurangi. Dan marah itu nggak usahlah dipertontonkan di hadapan publik. Kan kalian tahu bahwa kalian setiap hari diikuti oleh kamera, diikuti oleh juru foto, diikuti oleh media gitu, dan menjadi konsumsi publik. Kalau ada rencana mau marah, di cancel aja dulu, di cancel, cari waktu yang tepat untuk mengekspresikan marah itu kepada bawahan atau karyawan. Karena kan tidak enak nanti generasi muda ini, kalau sempat mereka berkesimpulan bahwa pejabat itu harus marah-marah, bisa marah-marah aja jadinya. Nanti ada pejabat marah lagi, ada pejabat marah, semuanya marah gitu. Jadi pemimpin kita kerjanya jadi marah-marah saja. Tidaklah harus seperti itu. Saya pikir itu kawan-kawan sekalian. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan like serta share jika merasa diskusi kita ini bermanfaat, dan kalau tidak ya diabaikan saja. Kemudian jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kita tetap bisa terhubung dan kawan-kawan bisa mengikuti perkembangan dari channel ini. Demikian saja, saya Samsul Pasaribu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.